Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan mikroorganisme meliputi morfologi, struktur, fungsi, serta metabolisme yang dilakukan dalam proses kelangsungan hidupnya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dibutuhkan peralatan khusus yang mendukung untuk tercapainya tujuan dalam pengamatan mikroorganisme. Sterilisasi merupakan salah satu teknik penting dalam laboratorium kultur jaringan untuk mempersiapkan sampel, alat dan bahan yang digunakan agar steril atau bebas dari kontaminasi. Teknik sterilisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sterilisasi kering menggunakan oven, sterilisasi basah menggunakan autoklaf, sterilisasi menggunakan membran, penyinaran, sinar ultraviolet, dan lain-lain. Media pertumbuhan mikroba adalah bahan yang terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media. Mikroorganisme menggunakan nutrisi dalam media kultur untuk merakit komponen selulurnya dalam bentuk molekul kecil. Populasi mikroba di lingkungan alami campuran berbagai mikroorganisme, antara lain dari tanah, air, makanan, tumbuhan, dan hewan. Untuk mengisolasi mikroorganisme perlu ditentukan jenis karakteristik, morfologi, fisiologi, kultur, dan lain-lain dari mikroorganisme tersebut. Yang disebut teknologi pemisahan mikroorganisme. Isolasi adalah rangkaian pemisahan mikroorganisme untuk mendapatkan biakan murni atau isolat. Isolat yang diperoleh kemudian ditumbuhkan pada media tersendiri agar dapat tumbuh secara normal. Teknik yang biasa digunakan untuk pemisahan adalah metode pengenceran. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa mengenal dan mengetahui fungsi alat-alat dan umum yang digunakan pada praktikum mikrobiologi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip kerja sterilisasi alat, medium, dan dapat dilakukan sterilisasi alat media dan melakukan kerja aseptik. Yang ketiga, mahasiswa mengerti serta memahami mengenai media pertumbuhan, fungsi, serta cara pembuatan media pertumbuhan. Yang keempat, mengetahui metode isolasi bakteri dari produk perikanan menggunakan metode gores, yaitu dengan cara menggoreskan inokulum atau sampel pada permukaan medium agar serta mengamati ciri-ciri koloni bakteri tumbuh setelah mengamati hasil inkubasi selama 48 jam. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada saat praktikum yaitu timbangan analitik Erlenmeyer, ukuran 500 ml, jarum OC, batang L, cawan Petri, gelas ukur, tabung reaksi, mikropipet dan tip, mikroskop, autoklaf, oven, lemari pendingin, dan laminaring. Adapun bahan yang digunakan saat praktikum yaitu tisu, alkohol 70%, spiritus, sabun cair, aluminium foil, agar-agar, warna putih, dan plastik wrap. Skema kerja. Yang pertama ada pengenalan alat, sterilisasi alat, isolasi bakteri, dan pewarnaan gram. Masuk dalam pembahasannya. Mikroskop. Yang pertama pengenalan alat. Mikroskop atau disebut sebagai mikroskop atau alat pengamat berasal dari bahasa Yunani yaitu mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Secara umum, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Karena sangat kecil objeknya yang diamati, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa objek yang biasa diamati menggunakan mikroskop, antaranya mikroorganisme, jaringan, hingga bakteri. Selanjutnya, autoklaf.
adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi, menggunakan uap panas bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya 1,5 atm sampai 2 atm dengan suhu 121 derajat Celcius dan lama sterilisasi yang dilakukan biasanya 15 sampai 20 menit. Yang ketiga, oven adalah alat yang untuk mensterilisasikan alat-alat dari kaca yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan udara kering. Suhunya 170 sampai 180 derajat Celcius dan lama sterilisasi yang dilakukan biasanya 1,5 sampai 2 jam. Yang ketiga, alat untuk mengukur berat, terutama yang berukuran kecil. Alat untuk menimbang suatu zat. Alat ini biasanya diletakkan di laboratorium sebagai alat ukur dalam kegiatan penelitian. Alat perhitungan satuan massa suatu benda dengan teknik digital dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Yang keempat, LAF adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaringan udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Yang kelima, cawan Petri. Berfungsi untuk membiarkan kultivasi mikroba. Medium dapat dituangkan ke cawan bagian bawah dan bagian atas sebagai penutup. Cawan Petri tersedia dalam berbagai macam ukuran. Diameter cawan biasanya berdiameter 15 cm, dapat menampung media sebanyak 15-20 mili. Sedangkan cawan berdiameter 9 cm kira-kira cukup diisi sebanyak 10 mili. Yang keenam, tabung reaksi digunakan untuk menguji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun media cair. Yang ketujuh, salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi steril adalah pembakar Bunsen. Yang kedelapan, batang L bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Alat ini juga disebut spreader. Yang kesembilan, Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan, bahan atau cairan. Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aquades, kultivasi mikroba dalam kultur cair, dan lain-lain. Yang ke-10, jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan yang akan ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Yang ke-11, mikropipet adalah alat untuk memindahkan atau mengambil cairan yang bervolume kecil. Yang ke-12, fungsi refrigerator atau lemari pendingin dalam lab mikrobiologi, yaitu untuk menyimpan bahan yang membutuhkan suhu dingin, serta sebagai tempat penyimpanan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau untuk menyimpan alat-alat kebutuhan laboratorium. Selanjutnya, sterilisasi alat. Sterilisasi alat perlu dilakukan karena selain untuk kebersihan alat sterilisasi, juga sangat penting agar alat-alat yang digunakan tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada. Pada saat melakukan sterilisasi, alat di sini juga menggunakan dua alat, yaitu oven dan autoclave. Pada saat mensterilkan cawan Petri, mula-mula cawan Petri dibungkus menggunakan kertas. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam. Setelah itu cawan Petri diisi dengan media agar kemudian di-autoclave. Selanjutnya, isolasi bakteri. Isolasi adalah mengambil mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkan dalam suatu medium buatan. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari bermacam-macam campuran mikroba. Tujuan dari melakukan isolasi bakteri ini supaya dapat mengetahui jenis bakteri yang akan diamati.
dengan menggunakan metode gores, yaitu dengan menggoreskan sampel pada permukaan medium agar. Yang terakhir, pewarnaan gram. Prinsip pewarnaan gram adalah membedakan spesies bakteri menurut komposisi kimia dinding sel berupa peptidoglikan. Perbedaan konsentrasi peptidoglikan pada dinding sel setiap bakteri menghasilkan warna yang berbeda, sehingga membagi bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu gram positif dan gram negatif. Bahan kimia yang digunakan dalam pewarnaan gram adalah kristal violet dan safranin, yang merupakan pewarnaan utama yang mewarnai struktur peptidoglikan dinding sel. Kristal violet akan tampak ungu, sedangkan saffron akan tampak merah pada dinding sel bakteri. Lugol's iodine bertindak sebagai mordan penambah daya rekat warna. Alkohol adalah agen penjernih warna yang menghilangkan ikatan antara pewarna dan peptidoglikan. Setelah pengamatan diperoleh, jenis bakteri gram positif dikarenakan warna yang diserap oleh dinding sel bakteri berwarna ungu dan berbentuk basilius. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan menggunakan mikroskop cahaya, terdapat 3 kali pengamatan, yaitu menggunakan lensa ukuran 4, lensa ukuran 10, dan lensa ukuran 40. Semakin tinggi lensa yang dipakai, maka semakin jelas bakteri yang akan diamati. Ini adalah contoh pewarnaan menggunakan mikroskop. Kesimpulan yaitu, perhitungan jumlah mikroorganisme dilakukan dengan cara pengenceran. Sampel yang digunakan adalah air selokan dengan mengambil sampel 10-1 sampai 10-5. Kemudian diinokulasikan ke dalam cawan Petri dengan cara disebar ke seluruh permukaan media. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Diperoleh bakteri gram positif yang berwarna ungu dan berbentuk basilius. Sekian dari paparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.